Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat semuanya. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Hari ini pembahasan kita akan berlanjut setelah pada sesi sebelumnya adalah kita belajar bagaimana menghitung kompleksitas dari sebuah algoritma dan belajar tentang menghitung untuk algoritma yang salah satu statementnya adalah iterasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana khususnya menghitung kompleksitas algoritma untuk yang memiliki fungsi rekursif. Baik, adapun outline kita adalah yang pertama kita akan belajar tentang metode, apa itu fungsi, kemudian lebih khusus lagi tentang fungsi rekursif, relasi recurrent, pembentukan relasi recurrent, dan analisis kompleksitas dari relasi recurrent-nya. Ya, ini adalah outline kita untuk pembahasan kali ini. Baik, kita akan lihat dulu yang pertama tentang metode atau fungsi ya. Mengapa sih kita butuh fungsi atau butuh metode? Ya, sebetulnya tidak lain adalah untuk efisiensi. Ya, kita tidak perlu menuliskan baris program yang sama berulang-ulang. Ya, jadi kalau kita menggunakan fungsi atau menggunakan metode, baris program yang sama ya bisa kita kumpulkan. Ya, yang kemudian nanti mungkin akan digunakan di lain kesempatan. Ya, jadi nggak perlu berulang-ulang kita tuliskan hal yang sama. Contoh ya, saya akan kasih contoh sedikit, yaitu bagaimana untuk fungsi menghitung IPS. IPS di sini yang dimaksud adalah indeks prestasi mahasiswa. Ya, indeks prestasi setiap semester yang Anda dapatkan. Ya, Anda tentu sudah tahu ya bahwa setiap mahasiswa itu akan memiliki daftar mata kuliah. Ada mata kuliah misalnya algoritma dan strategi analisis dan strategi algoritma gitu ya. Kemudian Anda mungkin ambil lagi yang namanya pengenalan pola gitu ya. Mungkin Anda ambil lagi algoritma misalnya optimasi ya, optimasi. Ya, ini adalah daftar mata kuliah yang Anda ambil ya. Plus SKS-nya ada yang 3, mungkin ada yang 4, ada yang 3 lagi mungkin ya. Nah, pada akhir semester Anda punya nilai ABCD ya, ABCDE misalnya gitu ya. Anda tahu bahwa setiap nilai ABCD itu punya masing-masing punya bobot ya. Untuk A bobotnya 4, B bobotnya 3, C bobotnya 2, dan D bobotnya 1, E bobotnya 0. Ya. Nah, setiap mahasiswa akan memiliki IPS setiap semesternya. Nah, untuk efisiensi, kita tidak perlu menuliskan baris kode untuk menghitung IPS untuk setiap mahasiswa. Ya, jadi nggak perlu caranya menghitung seperti ini ya. Nanti ada mahasiswa, ada lagi, hitung lagi, tulis lagi baris kodenya, ya. Kemudian nanti menghitung lagi, ditulis lagi baris kodenya. Nah, untuk efisiensi, baris kode untuk menghitung IPS ini kita tempatkan dalam sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi yang kita sebut dengan menghitung IPS. Ya. Ini misalnya 3, nanti Anda dapat A, bobotnya 4, ya. Kemudian ini dapat A juga, bobotnya 4. Yang ini dapat B misalnya, bobotnya 3. Ya, sehingga kita bisa menghitung 12 tambah 16 ditambah 9 ya, totalnya adalah 37 ya. 15 tambah 2 7, 37. SKS yang kita ambil adalah 10. Sehingga 37 dibagi 10, IPS Anda semester ini adalah 3,7. Ya, itu untuk menghitung IPS. Baris kode caranya tadi seperti apa? Ini semuanya dikumpulkan jadi satu. Ya, kita buat
sebagai fungsi, ya. Karena nanti setiap semester, ya, setiap semester dipanggil lagi fungsinya, setiap semester dipanggil lagi fungsinya. Kalau Anda menuliskan baris code ini ya 4 dikali 3 dan seterusnya, ini akan tidak efisien. Maka dibuatlah sebuah fungsi atau sebuah metode. Nah, seperti Anda tahu bahwa untuk metode itu ada dua jenis, yaitu metode non-rekursif, ya, metode yang rekursif dan metode yang non-rekursif. Ya. Kalau metodenya itu non-rekursif, metode itu memanggil atau dipanggil oleh metode lain. Nah, contohnya di sini main, ya, main kelas kita itu memanggil metode menghitung IPS. Nah, inilah yang kita sebut non-rekursif. Nah, berbeda dengan yang rekursif. Rekursif adalah metode yang memanggil dirinya sendiri. Jadi, nanti kalau ini adalah fungsi compute ya, compute, nanti di dalam baris code dari compute-nya ini akan memanggil compute lagi. Ya, jadi misalnya nama fungsinya f lah ya. Misalnya saja f a, b. Ini ya. Nama metodenya adalah f. Ada baris code. Nah, di salah satu baris code-nya dia akan memanggil lagi f, misalnya a, b min 1. Ya. Ini satu blok. Nah, metode f, di dalam metode f maaf, memanggil lagi f-nya lagi. Jadi memanggil dirinya sendiri. Jadi ini nanti balik lagi ke atas. Ya, seperti ini. Oke, ingat-ingat ya, ini kalau saya nggak salah mungkin Anda sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, mungkin di algoritma dan pemrograman mungkin Anda sudah belajar juga metode rekursif ya. Jadi sekali lagi ada satu blok yang berisi ya, ini metode satu blok begini, di dalamnya salah satu barisnya itu memanggil fungsi dirinya sendiri. F-nya ini dipanggil lagi seperti ini ya. Oke, jelas ya. Jadi memanggil dirinya sendiri itu namanya fungsi atau metode yang bersifatnya rekursif. Sementara kalau yang non rekursif berarti dia memanggil yang lain ya, memanggil metode yang lain. Tapi di dalam metodenya ini tidak memanggil dirinya sendiri. Ketika dia memanggil dirinya sendiri, maka kita sebut sebagai metode yang rekursif. Nah, apa itu fungsi rekursif? Ya, fungsi atau metode rekursif tadi sudah saya jelaskan, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Nah, ada juga kasus yang khusus juga, sebuah fungsi f, ya, sebuah fungsi f juga merupakan fungsi rekursif jika memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f. Ya, yuk kita coba. Ya, ini kita punya fungsi f dan punya fungsi g. Ya. Oke, ini ya dua fungsi. Nah, fungsi f dan fungsi g. Fungsi f juga merupakan fungsi rekursif jika memanggil fungsi lain g. Dia panggil g gini, ya. Dan di dalam g terdapat pemanggilan f. Nah, gitu ya. Jadi double nih ya. Ada fungsi f memanggil fungsi lain g, di dalam g terdapat pemanggilan fungsi f. Ini juga si f sifatnya adalah rekursif. Ya, permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif itu punya beberapa sifat. Jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya Anda buat fungsi rekursifnya. Ya, tidak semuanya. Ada sifat-sifat atau ada ciri yang bisa Anda perhatikan bahwa oh ini berarti bisa diselesaikan dengan rekursif ya.
Kalau Anda lihat ya, kalau Anda perhatikan lagi, di sini ya. Ini ya. Ini kan sebetulnya juga bisa berulang-ulang ya, berulang-ulang. Bisa berupa iterasi ini. Pengulangannya sampai kapan ya? Sampai nanti bisa ditemukan kondisi yang base case-nya ya. Jadi rekursif itu sebetulnya apa ya? Khusus dari iterasi, bentuk khusus dari iterasi. Nah, sekarang kita lihat permasalahan apa sih yang bisa diselesaikan oleh fungsi rekursif. Dia harus punya sifat permasalahan itu. Memiliki kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan. Ya. Jadi kalau Anda punya permasalahan, Anda bisa tebak, oh ini kasus sederhananya adalah seperti ini, maka itu salah satu sifat dari fungsi rekursif. Tapi kalau Anda masih mikir ini penyelesaian sederhananya apa ya? Ya itu berarti Anda belum, atau penyelesaiannya belum perlu dikerjakan dengan menggunakan fungsi rekursif. Nah, kasus sederhana yang dapat diselesaikan kita sebutnya biasanya base case. Contoh ya, contoh. Misalnya saya punya 5 faktorial. Anda bisa tebak berapa kasus yang paling sederhana ya, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa itu bisa diselesaikan dengan fungsi rekursif. Ya. 100 faktorial lah, mesti Anda susah ngitung ya. Nah, 5 faktorial masih mikir. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Masih susah juga. Nah, betul sekali. Kita bisa langsung menebak 0 faktorial itu paling sederhana. Hasilnya sama dengan 1. Nah, 0 faktorial ini, nah inilah yang kita sebut dengan base case-nya. Ya. Jadi bisa sekaligus langsung, oh kasus sederhananya adalah 0 faktorial sama dengan 1. Maka dia punya base case-nya. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Kasus yang kompleks itu dapat diuraikan menjadi kasus yang identik. Kata kuncinya adalah identik dan ukurannya lebih kecil. Contoh ya, 100 faktorial. Bagaimana sih caranya Anda menyelesaikan? Ini sama dengan 100 dikali dengan apa? 99 faktorial. Betul? Ya. Jadi 100 ada yang identik, ada 99 faktorial. Ini kan identik. Sama-sama harus mencari faktorialnya, tetapi lebih sederhana. Dari 100 menjadi 99. Ya. Contoh yang lebih mungkin bisa kita lihat, misalnya 5 faktorial. 5 faktorial itu kalau kita selesaikan, itu sama dengan 5 saya kalikan dengan 4 faktorial. Ya. 5 faktorial dan 4 faktorial ini adalah identik cara mencarinya. Ya. Lebih sederhana. 5 faktorial lebih sederhana dari, 4 faktorial itu lebih sederhana dari 5 faktorial. Ada lagi nggak yang lebih sederhana? Ini bisa lagi diturunkan. Ya. 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali ya 4 dikali 3 faktorial. Ya. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Ya. Kasusnya lebih sederhana sekarang. 2 faktorial. Ya. Mungkin Anda udah bisa nebak, wah 2 faktorial saya tahu tuh, 2 kali 2, berarti 4, misalnya gitu ya. Misalnya, 2 faktorial itu sama dengan 2
dikali 2 min 1 ya. 2 min 1 adalah 1 faktorial. 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, sampai sini. Ya, inilah yang kita sebut dengan recursive case. Anda harus menemukan masalah yang kompleks itu bisa nggak diurai dengan permasalahan yang sama, yang identik, tapi ukurannya lebih kecil. Ya. Contoh ya, ini tadi kasusnya n faktorial itu sama dengan n dikali n min 1 faktorial. N min 1 faktorial ini adalah identik dengan cara mencari n faktorial, tetapi ukurannya lebih kecil. Oke, sampai sini dulu. Mungkin sudah bisa? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, saya kalau ingin tahu bahwa permasalahan itu bisa nggak diselesaikan secara rekursif, yang pertama harus punya base case-nya, ya, bisa langsung ditebak, dan recursive case-nya, yang artinya adalah bisa kasus yang kompleks itu bisa kita selesaikan dengan kasus yang identik, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, yang ketiga, dengan menerapkan karakteristik yang nomor 2 ini secara berulang, recursive case akan mendekati dan sampai pada base case-nya. Ya, jadi contoh tadi dari 5 faktorial. Nah, dari 5 faktorial itu kita kerjakan berulang-ulang sampai dia menuju ke base case-nya, yaitu 0 faktorial yang sama dengan 1. Ya, ketika kita bisa menerapkan hal tersebut, maka itu permasalahan dapat kita selesaikan dengan cara rekursif. Oke, saya ulangi ya. Jadi, permasalahan bisa diselesaikan dengan cara rekursif ketika dia mempunyai sifat atau punya ciri memiliki kasus yang sederhana yang bisa langsung diselesaikan, yang kita sebut dengan base case-nya. Ya, kemudian kasus tersebut bisa diurai dengan kasus yang identik, tapi ukurannya lebih kecil. Ini yang kita sebut dengan recursive case. Ketika recursive case itu kita kerjakan berulang-ulang sampai dia bisa menuju ke base case, maka kita bisa mengatakan permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan fungsi rekursif. Ini contohnya n faktorial, ya, bisa dikerjakan terus n min 1 faktorial, n min 2 faktorial, ya. Ini kan sama, identik. Ini identik sampai nanti ketemu dengan base case-nya. Nah, ciri lain dari permasalahan rekursif adalah permasalahan yang dapat dipecah ke dalam persamaan atau permasalahan yang sederhana di mana pemecahannya adalah identik. Jadi sekali lagi, pemecahannya adalah identik. Identik itu hampir mirip. Mirip lah ya, mirip, identik. Ya, bukan hampir tapi mirip. Ya. Kenapa kata kita sebutnya mirip? Karena nanti ada pengurangan ukuran, ya, pengurangan ukuran. Seperti tadi, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 min 1 faktorial. Ada pengurangan. 5 faktorial itu bisa dipecahkan dengan 5 dikali 5 min 1 faktorial.
5 min 1 faktorial kita tulis di sini. Lebih sederhana lagi, itu 4 faktorial kali dengan 4 min 1 faktorial. Mana identiknya di sini? Ini identik. Nah, seperti itu. Oke, ya, jadi dua aturan pertama yang harus Anda selalu harus dapatkan adalah base case dan bisa membuat yang namanya recursive case dengan membuat making progress. Making progress itu artinya apa? Artinya adalah proses rekursifnya harus dibuat menuju ke dalam atau menuju proses menuju nilai base case. Jadi sini dengan contoh ya tadi 5 faktorial ini adalah kita harus bisa menuju ke 0 faktorial. Ini harus ada making progress-nya. Proses rekursifnya harus bisa menuju ke dalam base case. Oke, itu fungsi rekursif. Nah, ketika kita menerjemahkan ke dalam bentuk pseudocode ya atau dalam bentuk baris program, maka bentuknya adalah seperti ini. Formatnya adalah seperti ini. If this base case, solve it. Ya, jadi ini adalah kondisi base case-nya. Kalau tidak, else redefine problem using recursive case. Ya. Jadi base case, di dalam base case itu tidak ada pemanggilan rekursif. Sementara di sini adalah proses yang kita sebut tadi making progress. Di sini ada recursion case-nya atau case rekursifnya. Nah, sekarang ya, coba Anda tentukan ya, perhatikan ciri-cirinya. Base case-nya apa, recursion case-nya apa, making progress-nya seperti apa, buat pseudocode dan pohon rekursifnya. Ya, pohon rekursif berarti penurunan dari mulai buat progresnya dari mulai recursion case-nya sampai ke proses base case-nya. Ya. Untuk fungsi menghitung nilai x pangkat n, menghitung x faktorial, membuat atau mencari nilai Fibonacci ke n, dan yang terakhir untuk fungsi rekursif menghitung nilai a kali b. Saya akan kasih contoh untuk yang pertama. Ya. Nanti silakan Anda kerjakan di proses berikutnya. Ya. Oke. Soalnya adalah bagaimana fungsi rekursif dari x pangkat n. Apakah ini ya bisa kita selesaikan dengan rekursif? Untuk menyelidikinya, maka kita harus berangkat dari ciri permasalahan yang bisa dikerjakan dengan rekursif. Yaitu, saya harus bisa menebak base case-nya apa. Contoh. Misalnya 9 pangkat 8. Bisakah Anda menebak berapa 9 pangkat 8? Susah, Bu. Ya, susah. Ya. Bisakah Anda menebak 9 pangkat 7? Belum bisa juga. Sampai Anda bisa menebak, maka itu Anda bisa jadikan sebagai base case. 9 pangkat 1. Ya, ini dengan mudah saya bisa katakan 9 pangkat 1 adalah 9. Nah, ketika ini saya bisa menebak ini, maka inilah base case saya. Ya, 9 pangkat 1 sama dengan 9. Mau lebih kecil lagi bisa 9 pangkat 0 adalah 1. Ya, Anda tahu itu semua, itu bisa kita jadikan base case. 9 pangkat 1 adalah 9. Sehingga untuk kasus x pangkat n,
base case-nya adalah X pangkat 1 yang sama dengan. Nah, sekarang recursive case-nya gimana? Ya, kembali lagi kita lihat recursive case-nya. Kita lihat, kalau saya punya 9 pangkat 5, itu bagaimana Anda cara menyelesaikannya? Sama dengan 9 dikali dengan 9 pangkat 4. Ketika saya punya 9 pangkat 4, maka cara saya adalah 9 dikali dengan 9 pangkat 3. Nah, Anda lihat, ada proses ya, permasalahan yang kompleks 9 pangkat 5 saya bisa pecahkan dengan lebih sederhana dengan penyelesaian yang identik. Ini lebih sederhana ya, 9 pangkat 4 lebih sederhana dari 9 pangkat 5. 9 pangkat 4 diselesaikan dengan identik dengan 9 pangkat 5, tapi dengan dimensi atau pangkat yang lebih kecil. Ini juga sama. Ini identik. 9 pangkat 3 itu sama dengan 9 dikali 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 9 pangkat 1. 9 pangkat 1 itu sama dengan 9. Ya. Karena kita bisa nih, ya, kita sudah bisa, maka kita bisa membuat rumusan umumnya. X pangkat N itu sama dengan X dikali dengan X N min 1. 9 pangkat 5 itu sama dengan 9 dikali dengan 9 pangkat 5 min 1. Sama dengan 9 pangkat 4. Berapa 9 pangkat 4? Kita balik lagi, ya. Kita punya penyelesaian identiknya, yaitu 9 pangkat 4 itu sama dengan 9 dikali 9 pangkat 4 min 1. Terus proses itu kita ulang-ulang sampai kita menemukan yang namanya base case-nya. Ini tadi sudah kita coba berulang-ulang sampai saya bisa menemukan 9 pangkat 1 sama dengan 9. Maka saya bisa lihat bahwa base case saya adalah X pangkat 1 yang sama dengan X. Kemudian recursive case-nya adalah X pangkat N sama dengan X dikali X pangkat N min 1. Kemudian recursive case-nya berkali-kali, ya, sampai ke base case. Ini caranya. Secara general, X pangkat N sama dengan X dikali X min N min 1. X N min 1 sama dengan X dikali X N min 2. Sampai nanti ketemu X pangkat 2 sama dengan X dikali X pangkat 1. X pangkat 1 sama dengan X. Ketemulah base case-nya. Ya, maka X pangkat N itu permasalahan yang memiliki ciri seperti fungsi rekursif. Sehingga penyelesaiannya nanti bisa Anda selesaikan dengan fungsi rekursif. Dengan cara membuat fungsi rekursif. Ya, jelas ya. Sekarang yang keempat. Ini contoh, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Recursion case sampai dengan base case-nya. Ya. Nah, sekarang sedukutnya gimana? Ya, tadi sedukutnya adalah if ketemu base case, maka lakukan eksekusi. Jika tidak, else-nya adalah recursion case-nya. Ya, maka algoritma pangkat kita yang punya 2 buah inputan, 2 buah masukan, ya, X dan N, di mana X adalah basisnya, tadi 9 pangkat 4 misalnya, maka X-nya adalah 9, N-nya adalah 4. Ya. Maka sedukutnya adalah jika N sama dengan 1, return X. Ya, karena tadi kita punya base case-nya adalah X pangkat 1. Ketika N-nya sama dengan 1,
maka kembaliannya adalah X. Nah, kemudian recursion case-nya adalah rumusan dari X pangkat N itu adalah X dikali X N min 1. Ya, maka ini adalah return-nya adalah kita sebut dengan recursion case-nya. Nah, ini contoh pohon rekursinya. Kalau saya punya 5 pangkat 4, 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 5. 5 dikali 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 pangkat 2. Saya belum tahu ya. Saya belum tahu berapa 5 pangkat 3. Belum tahu. Maka saya cari 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 pangkat 2. Terus dicari sampai saya dapat si base case-nya yaitu 5 pangkat 1 yang sama dengan 5. Inilah yang kita sebut dengan pohon rekursifnya untuk contoh X pangkat N 5 pangkat 4. Ya, jadi untuk rekursif itu Anda harus punya base case-nya dan recursion case-nya atau kasus rekursifnya. Dan Anda harus bisa membuat recursion case berkali-kali sampai bisa ditemukan base case-nya. Ya. Oke. Oke, jadi nanti silakan dikerjakan. Nanti kita akan bagi dalam kelompok saja biar mudah. Ya, ini sudah saya kerjakan. Ya. Tadi contoh sudah X pangkat N, ya. Anda mencari base case-nya, recursion case-nya, making progress-nya, ya. Dimana recursion case harus sampai kepada base case-nya, bisa dengan contoh angka, ya, boleh. Buat sudukutnya dan pohon rekursifnya. Sudukut tadi if, itu berarti adalah base case-nya, ini mengerjakan apa, gitu ya. Tidak ada pemanggilan rekursif. Sementara kalau else ini adalah kasus rekursifnya. Silakan Anda kerjakan nomor 2 untuk buat fungsi X faktorial. Kemudian mencari Fibonacci, masih ingat ya? Deret Fibonacci jumlahnya berapa? 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Kemudian menghitung A kali B perkalian, tapi dengan menggunakan fungsi rekursif. Anda ingat kembali, kalau A kali B itu sama dengan B ditambah B sebanyak A kali. Ya. Nah, silakan Anda uraikan dulu konsep dari perkalian, kemudian Anda bisa selesaikan dengan membuat fungsi rekursifnya. Supaya kita bisa declare bahwa ini adalah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rekursif, Anda harus bisa menentukan base case, recursion case, kemudian buat making progress, kemudian buat juga sudukut dan juga pohon rekursifnya. Oke. Ya, jadi sudah kita belajar tentang rekursif dan juga tadi metode, bahwa metode itu ada yang rekursif, ada yang bukan rekursif. Ya, rekursif memanggil dirinya sendiri. Kemudian ciri sebuah permasalahan ya bisa diselesaikan dengan fungsi rekursif atau metode rekursif. Anda harus bisa menentukan base case-nya. Kemudian yang kedua ada recursive case-nya. Dan yang ketiga adalah Anda harus bisa membuktikan dari recursion case-nya sampai ke dalam base case-nya. Nah, selanjutnya adalah tentang relasi recurrent atau recurrency. Ya, recurrent. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi.
Sebuah relasi Tn dikatakan relasi rekuren jika Tn adalah fungsi rekursif dan variabel n yang bertipe integer. Ya, jadi dikatakan punya relasi rekuren jika Tn-nya pasti fungsinya rekursif dan ada variabel n di sini. Ya, bertipe integer. Relasi rekuren itu sama seperti fungsi rekursif, yaitu memuat kasus rekursif dan base case-nya. Karena dia ada relasi, maka saya harus mengatakan bahwa ya relasi itu A berelasi dengan B. Ya, isi relasinya ada dua, yaitu relasi untuk base case dan relasi untuk kasus rekursifnya. Ya. Jadi yang dinamakan dengan relasi rekursif, relasi rekuren adalah sama seperti fungsi rekursif, yaitu memuat ada base case-nya, ya, dia bernilai apa, kemudian kasus rekursifnya dia bernilai apa. Ya, inilah yang kita sebut dengan relasi rekuren. Jadi ketika saya udah bisa menyebutkan bahwa Tn, ya, kalau T-nya sama dengan 1, ini sama dengan X misalnya, Tn sama dengan, ini untuk kasus apa, untuk N yang seperti apa, sama dengan N dikali N-1, maka inilah yang kita sebut dengan relasi rekuren. Gunanya apa? Relasi rekuren itu. Nanti relasi rekuren itu kita gunakan untuk menghitung running time. Atau dengan kata lain, kita akan hitung menggunakan notasi asintotiknya, ya, berapa big O-nya. Ya, tapi Anda harus menentukan terlebih dahulu relasi rekurennya. Ini contoh relasi rekuren Tn itu sama dengan A ketika N-nya sama dengan 1. Tapi ketika N-nya lebih besar dari 1, maka hasilnya adalah 2Tn per 2 ditambah Bn ditambah C. Ini ada fungsi di sini rekursif Tn per 2, ya, yang identik dengan mencari Tn. Nah, ininya adalah N per 2, sementara ini adalah N. Bagian definisi yang tidak memuat T disebut dengan base case. Di sini tidak ada T-nya. Anda lihat, ya. Atau yang kita sebut tadi base case-nya. Ya. Bagian definisi yang tidak memuat C itu adalah base case. Tidak memuat C dari relasi rekuren. Dan bagian yang memuat T disebut sebagai rekuren atau kasus rekursif. Jadi gampang ya cirinya ya. Kalau dia memuat T, maka kita sebut sebagai rekuren atau kasus rekursif. Tapi ketika dia tidak memuat T, ini kita sebut sebagai base case-nya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menentukan running time dan untuk mendapatkan solusi optimal untuk penyelesaian persoalan optimisasi. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita melakukan atau membentuk relasi rekuren. Jadi ada dua intinya ya. Relasi rekuren itu harus punya base case dan harus ada atau Anda bisa menentukan yang namanya recursion case atau relasi rekuren atau metode rekursifnya. Itu seperti apa? Ada base case-nya, ada recursion case-nya. Contoh. Tuliskan relasi rekuren dari metode berikut ini. Public static void F integer n. If n sama dengan 0 di south n-nya. Else south n, kemudian f n-1. Pertanyaan saya dulu, yang pertama dulu. Apa nama fungsinya? Ya, f. Tuh. Inputnya apa? Inputnya adalah n. Integer n. Dari baris program ini,
Anda bisa menentukan manakah base case-nya. Ya, ini n sama dengan 0 adalah base case-nya. Kemudian recursion case-nya ada yang mana? Di sini, else. Di mana dia cirinya adalah memanggil f. Memanggil f. Nah, berarti sekarang saya bisa menuliskan relasi recurrent-nya. Ya. Oke. Base case-nya ada ketika n sama dengan 0 dan metode tersebut dibentuk hanya satu kali saja. If-nya hanya dijalankan satu kali saja. Nah, maka banyaknya operasi ketika n sama dengan 0 itu adalah sebanyak A, dengan A sebagai konstan. Ya. Ketika n-nya lebih besar dari 0, metode itu akan membentuk dua operasi, yaitu operasi dasarnya dan operasi memanggil dirinya sendiri sebanyak satu kali ketika n-1. Jadi hati-hati ya. Ketika n-nya lebih besar dari 0, maka dia itu memanggil dua operasi, yaitu yang pertama operasi dasar dari base case-nya, operasi dasarnya apa, dan yang kedua adalah proses pemanggilan diri sendiri sebanyak n-1 kali, atau satu kali ketika n-1. Ya. Oke, sehingga relasi recurrent-nya untuk kasus tadi itu adalah Tn sama dengan A untuk suatu konstan A. Ya. Kemudian B, Tn yang kedua adalah B ditambah Tn-1 untuk konstanta B. Ingat di sini ada proses pemanggilan fungsinya. Ya, ada T-nya lagi, ada T-nya lagi di sini. Ini adalah yang kita sebut sebagai recurrency case-nya. Ya. Nih, memanggil lagi. Ya. Sementara Tn sama dengan 0 ini adalah base case-nya. Tidak ada proses pemanggilan recurrency case dan hanya dijalankan, dibentuk satu kali. Tidak berulang-ulang kali, tetapi cukup satu kali. Ya, ini base case. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Integer G, ya, public integer G, integer I. Kemudian jika N sama dengan 1, return 2. Else-nya adalah 3 dikali G N per 2 ditambah G N per 2 ditambah 5. Oke. Kembali lagi ke ciri yang tadi, kalau kita didapat sini, maka ini adalah base case-nya. Kemudian yang ini adalah bagian recurrency case-nya. Ya. Fungsinya adalah G, di recurrency case itu ada G-nya lagi. Ada G-nya lagi. Oke, jadi base case-nya ada ketika N sama dengan 1 dan metode tersebut hanya dibentuk satu kali. Maka banyaknya operasi ketika N sama dengan 1 adalah T1 sama dengan C. C adalah sebuah nilai konstan. Ya, hanya satu kali. Tapi ketika N lebih besar 1, metode tersebut atau metode terbuat dari dua recursion call. Ada dua. Masing-masing dengan parameter N per 2 dan suatu konstanta B yang menyatakan operasi dasar. Ya, jadi ini ada dua. 1, 2, dan operasi dasar. Ya, maka relasi recurrent-nya adalah T1-nya sama dengan C untuk suatu konstanta C, dan Tn-nya adalah sama dengan B ditambah 2Tn min
2T N per 2. Ya, ininya N per 2, ininya 2 kali ditambah dengan base case. Oke, itu ya. Jadi penting sekali kita bisa melakukan pembentukan relasi recurrent. Oke. Nah, bagaimana metode untuk menemukan relasi recurrent? Ya. Untuk menemukan relasi recurrent Tn, perlu dilakukan penurunan bentuk Tn ke dalam relasi yang tidak recurrent. Ya, jadi Anda harus membuat kecil sampai dia tidak recurrent, yang disebut dengan closed form dari recurrent tersebut. Ya, jadi Anda tadi harus bisa menurunkan ya dari permasalahan yang kompleks, kecil-kecil yang identik, sampai nanti ketemu ke dalam bentuk yang tidak ada relasi recurrent-nya. Ya, atau kita sebut tadi dengan base case-nya. Nah, closed form-nya inilah ya, kalau kita sudah bisa closed form, ya ketemu base case-nya, ketemu bagaimana caranya menurunkan dari recursion case ke base case, maka kita bisa menemukan relasi recurrent. Nah, ada 4 metode penemuan relasi recurrent yang dapat dipergunakan untuk menemukan running time-nya nanti, yaitu dengan metode iterasi, berulang-ulang tadi, substitusi, pohon rekursi, dan master. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari 2 ini dulu. Ya. Karena ini pembahasan yang cukup berat gitu ya. Ini sebenarnya metode iterasi itu juga di dalamnya akan mengandung metode substitusi. Jadi saya ini anggap sesuatu hal yang sama ya. Sekarang kita lihat dulu metode iterasi. Tahapannya adalah perluas recurrent, Anda temukan relasi rekursifnya, relasi recurrent-nya. Nyatakan perluasan recurrent yang ditemukan dengan operasi penjumlahan, yaitu menyatakan kembali relasi recurrent ke dalam dirinya sendiri sampai kita temukan pola. Ya. Polanya seperti apa? Tadi contoh misalnya X pangkat N. Ya. Polanya adalah X dikali X N min 1. Ya. Itu kita harus dapat sampai menemukan pola. Hitung operasi perhitungan tersebut. Ya. Pada saat perhitungan operasi penjumlahan, 1 atau lebih rumus berikut bisa Anda pergunakan. Ini contoh. Bisa untuk aritmetika series, deret aritmetika. Ya. N dikali N plus 1 per 2, ini minggu lalu udah pernah kita bahas ya. Kemudian geometric series seperti ini. Kemudian special case untuk geometric seriesnya ini Anda tinggal gunakan saja. Kemudian contoh. Harusnya kurang 1 kali ya. Oke, kita lihat contoh. Kita lanjutkan metode yang tadi, ya, X pangkat N. X pangkat N. Nah, ini saya buatkan dalam bahasa Java yang sudah Anda pelajari, ya. Public static long, tipe data kembaliannya bertipe long, nama fungsinya adalah pangkat, 2 inputan, basis, dan integer N. Ya. Kemudian ini base case-nya, if N-nya sama dengan 1, return basis. Else-nya return basis dikali pangkat basis N min 1. Ya. Di sini kita sebut sebagai recurrency case-nya, ya, fungsi recurrent-nya. Ini fungsi yang sederhana, ada pangkat basis N min 1, kita panggil pangkatnya di sini. Nah, mari kita coba untuk melakukan analisis. Yang pertama adalah kita harus temukan base case-nya dulu. T1 itu sama dengan 1. T1 sama dengan 1 atau ini adalah bernilai konstan. Ya. Kalau di sini, kalau N-nya sama dengan 1,
salah ya, harusnya T1 bukan sama dengan, ya 1 kali, artinya 1 kali diputar, ya 1 kali. Ya, hanya dikerjakan 1 kali. Ya, sementara Tn, ya, Tn itu kita mengerjakan 1 kali basisnya, kemudian diikuti dengan fungsi rekursifnya. Ya, 1 kali ini adalah base case-nya ditambah dengan recurrency case-nya. Ya, jadi yang T1 itu 1 kali saja kita kerjakan. Tapi kalau ketemu Tn, maka yang dikerjakan adalah 1 kali, yaitu base case-nya kerjakan, kemudian ditambah dengan recurrency case-nya, Tn-1. Kalau dia Tn-1, maka ya, ini bisa 1 ditambah 1 ditambah Tn-2. Anda lihat, ini ada pengulangan dan sifatnya adalah identik. Tn-1 ini, Tn-2 ininya 2 kali, 1 plus 1. Kalau Tn-3 atau Tn-2, ya, berarti ini ya, 1, 2, berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah kali N-3. Ya, demikian seterusnya, sehingga saya bisa, ini N-3 ya, 2 kali Tn-2. Sehingga saya bisa mengatakan, ya, so, ini bukan Tn-3 tapi Tn-2. Ada bingung ya. Tn-2 ya. Sehingga saya bisa katakan bahwa Tn secara umum itu sama dengan I ya, ditambah dengan Tn-I. Ya. Ini adalah dari kasus base case-nya. Ini adalah sebuah konstan, nanti tergantung berapanya. Ya, sekarang kita lakukan substitusi T1 sebagai base case-nya itu ke dalam bentuk Tn. Ya. Jadi T1-nya kita substitusikan ke dalam bentuk Tn. Sehingga ini akan sama dengan, ya saya balik ya, Tn itu sama dengan Tn-I kemudian ditambah dengan I, sama ya. Kemudian kita substitusikan T1-nya ke dalam bentuk Tn ya. Jadi ini sama dengan ke dalam bentuk Tn, ini sama dengan T1 ditambah dengan I. Ya. Sehingga Tn-nya itu sama dengan I plus 1. Kenapa demikian? Ini Anda lihat, T1 itu sama dengan 1 ketemu dari hasil substitusi dari base case-nya. Oke, jadi sekarang saya bisa katakan bahwa ya, ini ya, Tn-I plus 1 ya, ini plus 1. Oke, saya pindah ke sini. Tn itu sama dengan I plus 1. Kemudian kita lakukan substitusi ya. Kita lakukan substitusi. Ya, lalu kita pindahkan ke ini ya, ke kasusnya tadi. Berarti ini sama dengan, ini pindah ya, N min 1 itu sama dengan I. Ya.
Sehingga Tn ya, I-nya itu sama dengan N-1 ditambah 1, atau Tn-nya itu sama dengan 1 min 1 hilang ya, habis, sama dengan Tn. Nah, kalau sudah begini, maka Anda dengan mudah mengatakan bahwa ya, algoritma pangkat kompleksitas untuk asintotiknya adalah Tn sama dengan ON. Jadi sebenarnya metode iterasi itu sama dengan metode substitusi. Ya, kita substitusikan ya T1 ini ke dalam bentuk Tn. Ya, substitusi induksi ya, induksi matematika. T1 ke dalam bentuk Tn, seperti ini jalannya sampai nanti Anda mendapatkan sederhana Tn sama dengan N. Ya. Sehingga saya bisa katakan Tn yang merupakan algoritma pangkat X pangkat N tadi itu sama dengan ON. Jadi nanti kalau misalnya ditanya, kalau T N-nya sama dengan 5, maka O-nya adalah 5. Jadi nanti akan muncul 5 node, ya 5 node. Ya. Nanti kita pelajari ketika membentuk pohon rekursif. Ya. Ya, oke. Ini ya, jadi ini adalah contoh untuk penyelesaian metode iterasi, analisisnya seperti apa, dan ini juga salah satunya juga adalah membentuk atau menggunakan metode substitusi. Ya. Cukup rumit memecahkan ininya, gitu ya. Anda harus pelan-pelan memahami ya, memahami dengan pelan-pelan sehingga nanti bisa Anda paham ya. Lama-lama Anda akan bisa menentukan polanya itu seperti ini. Ya. Oke. Ya, jadi kita melakukan substitusi dari base case-nya ke dalam bentuk Tn. Ya, jadi sampai sini tadi ya. Jadi kalau kita sudah ketemu tadi Tn, ya, Tn min I ditambah I. Kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk base case-nya itu adalah sama dengan ini adalah T1 ditambah I. T1 ditambah I. Ketemu T1-nya adalah kembali ke substitusi sini ya. T1-nya adalah 1 ditambah I. Ya. Tn sama dengan 1 ditambah I. Ya. Dengan melakukan substitusi N itu sama dengan I plus 1 atau I sama dengan N min 1, maka saya dapatkan Tn, substitusikan saja ini ke sini. Ya. Nah, ini sama dengan 1 ditambah N min 1. Ini habis, ini habis. Tn-nya itu akan sama dengan N. Ya. Maka asintotiknya dari Tn itu sama dengan, big O ya, big O. Big O-nya adalah sama dengan ON. Nah, dapat. Oke. Kemudian yang kedua, penyelesaian substitusi. Tadi saya sudah ceritakan, langkahnya adalah menebak batas atas atau bawah, atau yang kita sebut dengan tadi case-nya, base case-nya, dan recurrency case-nya. Kemudian buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Melakukan substitusi. Ya, ini sebetulnya sama dengan penyelesaian metode bukan rekursif ya, tapi metode iterasi. Maaf, ini salah. Oke, ini salah harusnya. Ini dengan metode iterasi. Karena yang ingin diselesaikan adalah
rekursif ya. Ini berarti sama dengan metode iterasi. Menebak batas itu sama dengan proses mencari relasi rekarensi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan induksi, kemudian pembuktian induksi matematika itu melakukan substitusi ke rekarensi awal. Ya, ini maaf masih ada salah ketik ini, nanti kita perbaiki. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, penyelesaian rekarensi itu bisa dengan menggunakan pohon rekursif. Mengkonversi rekarensi menjadi pohon dengan node yang merepresentasikan biaya. Ya, nanti kita akan buat pohonnya, itu dapat berapa node gitu ya, sampai dia ketemu dengan base case-nya. Nah, itu setiap node itu yang akan merepresentasikan biaya atau nanti kompleksitas dari algoritmanya. Oke. Dan yang keempat, Anda bisa dengan menggunakan metode master. Sebetulnya keempat metode pada intinya sama ya. Harus membentuk relasi rekarensinya ya. Mencari batas rekarensi dalam bentuk Tn sama dengan ATN per B ditambah Fn, di mana A lebih besar sama dengan 1, B lebih besar 1, Fn adalah fungsi yang diberikan. Ya, jadi harus dalam bentuk seperti ini. Ya. Batas rekarensinya atau tadi yang kita kenal dengan fungsi relasi rekaren, ya itu harus Anda terjemahkan ke dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau Anda tadi lihat, ini adalah dieksekusi satu kali, ini adalah bentuk umumnya, Tn per B. Ya, kalau kasus kita tadi, Fn-nya adalah sama dengan 1, gitu ya. Kemudian ininya adalah A, hanya juga 1, T, N per B. Ya. Harus bisa diterjemahkan ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Kemudian langkah yang dilakukan adalah menggunakan divide and conquer dengan sub-problem masing-masing berukuran lebih kecil, seperti ini ya. Dari ukuran awal dengan langkah pembagian dan penggabungan dengan waktu Fn. Oke, dua metode terakhir nanti kita akan saya jelaskan untuk sesi berikutnya. Ya, jadi sampai di sini dulu. Bagaimana Anda menyesalkan rekarensi? Intinya adalah kita harus dapatkan dulu relasi rekarennya, ya, base case-nya dan juga rekarensi case-nya, ya. Dimana nanti setiap dari rekarensi case kita harus bisa menemukan sampai base case-nya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sesi berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat pohon rekursifnya dan juga penyelesaian dengan metode master. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa membantu.